Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang usaha dan energi. Nah, yang pertama untuk usaha. Usaha didefinisikan sebagai gaya yang menyebabkan suatu benda mengalami perpindahan. Nah, jika seandainya saya buat dalam bentuk persamaan, maka gaya tersebut menyebabkan benda berpindah, atau persamaannya menjadi W sama dengan F kali S. Nah, F kali S ini berlaku kalau seandainya bendanya berpindah searah dengan arah gaya. Contoh, misalkan di sini ada dua gambar, gambar A dan ada gambar B. Nah, pada gambar A, gaya berarah horizontal. Nah, ini juga menyebabkan bendanya berpindah secara horizontal, jadi berpindahnya ke kanan, ya. Maka berlaku W sama dengan F kali S. Nah, jika untuk benda B, gayanya membentuk sudut terhadap bidang horizontal dan benda B-nya ini berpindah ke kanan. Maka besar gaya yang berlaku di sini adalah W sama dengan F kali S kali cos theta, di mana tetanya itu sudut antara bidang horizontal dengan F, ya, cos theta. Nah, di sini berlaku hubungan antara gaya dan perpindahan, tetapi membentuk sudut. Nah, keterangannya untuk W ini usaha, satuannya joule. Kemudian F, satuannya gaya, Newton. Kemudian S, perpindahan. Satuannya meter. Nah, di sini, jika seandainya gaya yang diberikan tidak mampu membuat benda berpindah, maka besarnya usaha itu sama dengan 0. Walaupun gayanya sangat besar, tapi bendanya nggak mau berpindah, berarti tetap usahanya itu masih 0. Contoh yang sederhana, sebuah balok berada di atas lantai, di mana balok itu ditarik ke kanan dengan gaya 60, kemudian ke kiri dengan gaya 20. Nah, secara logika, balok ini akan berpindah ke kanan. Nah, perpindahannya itu sejauh 1,5 meter. Nah, yang ditanyakan, tentukan usaha oleh masing-masing gaya dan berapa usaha totalnya. Nah, untuk mencari usaha oleh masing-masing gaya, yang pertama, kita tentukan dulu W1-nya. W1 sama dengan F1 dikali dengan S. Nah, karena arah F dengan S searah, maka langsung saja 60 kali 1,5, hasilnya itu sama dengan 90 joule. Kemudian W2 sama dengan F2 dikali dengan S. Ya, F2 dikali dengan S. Nah, di sini karena arah F2-nya berbeda dengan S, maka di sini kali dengan min S. Ya, sehingga dapatnya 20 kali min 1,5. Hasilnya adalah 30 joule. Nah, jika ditanya usaha total, berarti W sama dengan W1 tambah W2. Sama dengan, ini jadinya min ya, 90 tambah min 30. Hasilnya adalah 60 joule. Ya. Kalau seandainya tidak ditanyakan usaha oleh masing-masing, langsung ditanyakan usaha total. Ada juga persamaan yang lebih mudah yang bisa kalian cari. Bisa juga langsung W sama dengan F1
Nah, sigma F, F1 karena F1-nya lebih besar, dikurangi dengan F2 kali S. Ini juga bisa langsung kalau yang ditanyakan hanya usaha total, tidak ada usaha oleh masing-masing gaya. Maka dapatnya juga 60 kurang 20 kali 1,5. Hasilnya adalah 40 kali 1,5 itu hasilnya sama 60 Joule. Nah, ini kalau langsung ditanyakan usaha total. Tapi kalau ditanyakan usaha oleh masing-masing gaya harus cari satu persatu. Kita lanjut ke contoh yang lebih rumit sedikit. Sebuah balok 1,5 kg didorong oleh gaya 15 Newton yang bekerja pada bidang miring melawan gaya gesek 2,7 Newton. Balok tersebut berpindah sejauh 2 meter pada bidang miring. Jika G 10 meter per second kuadrat, harusnya kuadrat, tentukan usaha tiap gaya, kemudian tentukan usaha total. Nah, di sini ada gaya yang bekerja. Yang pertama itu ada gaya P 15 Newton. Nah, juga dikasih tahu bahwa ada gaya gesek yang arahnya berlawanan. Maka saya buat sketsa gambar yang baru untuk lebih mudah gayanya. Nah, di sini ada benda. Benda ini ditolak dengan gaya P. Nah, otomatis karena lantainya kasar, maka akan ada gaya gesek yang melawan arah gaya P. Nah, besar gaya gesek itu sebesar 2,7. Nah, ini ada gaya gesek. Nilainya 2,7 Newton. Kemudian, karena benda ini terletak di atas lantai, maka ada gaya lain juga yang bekerja yang disebut dengan gaya normal. Nah, ada gaya normal, dan karena benda ini juga punya massa, maka ada gaya berat bekerja pada benda ini. Jadi ada 4 buah gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, di sini kita harus meninjau usahanya satu persatu. Gaya yang bekerja searah dengan perpindahan itu hanya satu, yaitu P. Selebihnya itu ada yang berlawanan, kemudian ada yang tegak lurus, dan ada yang membentuk sudut. Nah, di sini sudutnya belum diketahui. Ya, tetanya ini belum diketahui. Di sini hanya diberitahukan bahwa perpindahannya itu sejauh 2 meter dan tinggi dari bidang miringnya itu 1,6. Maka dari hubungan perbandingan sudut, ini bisa kita masukkan ke dalam perbandingan cos. Ya, perbandingan perbandingan sin. Sin itu perbandingan depan per miring. Ya. Sin theta itu sama dengan depan per miring, H per X. Maka didapat 1,6 per dengan 2. Hasilnya adalah 0,8. Nah, sin dari theta itu 0,8. Nah, kalau secara matematis, kalau cosnya nanti dapatnya 0,6. Yaitu pasangannya. Biasanya seperti itu. Nah, pertama kita tinjau gaya usaha oleh gaya satu persatu. Ya. Yang pertama usaha oleh gaya P, W sama dengan P dikali dengan, nah perpindahan yang dilakukan oleh P itu searah, maka P kali X. Nah di sini 15 kali 2. Hasilnya adalah 30 Joule. Nah, gaya yang kedua itu ada gaya yang dilakukan oleh gaya gesek. Cuman arahnya berbeda. Ya, arahnya berlawanan ke bawah. Maka W oleh F gesekan itu sama dengan F kali,
karena perpindahannya ke atas, sedangkan gaya gesek ke bawah, maka kali dengan min X. Ya, sehingga dapatnya 2,7 kali dengan min 2. Hasilnya adalah 5,4 dan min. Ya. Kemudian yang ketiga, gaya normal. Gaya normal ini kalau terhadap perpindahan, nah perpindahannya ini kan ke atas, ya. Ini membentuk sudut 90, ya. Sudutnya ini kalau ini perpindahannya, maka dia membentuk sudut 90. Nah, maka di sini W-nya itu sama dengan W gaya normal itu sama dengan N kali X. Karena membentuk sudut 90, maka dikali dengan cos 90. Nah, N dengan X-nya itu 90, maka cos 90 itu sama dengan 0. Ya. Sehingga N kali X kali 0 itu sama dengan 0. Nah, jadi gaya yang dilakukan oleh usaha yang dilakukan oleh gaya normal itu sama dengan 0. Kemudian usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Nah, di sini kita lihat sudutnya jika kita perpanjang, ini ada 90, kemudian ada di sini sudut theta yang kita cari tadi, theta sin 0,8, ya, nilainya kalau sin 0,8. Nah, kalau cos, ini sudutnya berarti W sama dengan W kecil kali dengan X kali cos, karena sudutnya melebihi 90, berarti 90 tambah theta. Nah, ini dari prinsip matematika, secara matematis, cos 90 tambah theta itu sama dengan min sin theta. Nah, ini secara matematikanya. Dapatnya min sin theta. Maka langsung kita masukkan saja. Ini menjadi W kali X kali min sin theta. Ini kalian pelajari lagi sifat dari trigonometri, ya. W-nya itu sama dengan M kali G. M-nya 1,5 dikali G berarti dapatnya 15. Kali 2 kali min sin theta. Sin theta-nya ini, yang ini. Ya, min 0,8. Maka hasilnya adalah min 24 Joule. Nah, ini usaha oleh masing-masing gaya. Nah, jika untuk usaha total, maka kita dapatkan W sama dengan WP tambah WF tambah WN tambah W tok, W saja. Maka dapatnya 30 tambah min 5,4 tambah 0 tambah min 24. Maka hasilnya adalah 0,6 Joule. Nah, ini usaha total yang dilakukan oleh bermacam gaya pada benda ini. Jadi, kalau misalnya ditanyakan usaha totalnya, jadi kalian harus cari dulu satu persatu, kemudian baru nanti bisa dijumlahkan dari masing-masing usaha tersebut.